Setelah 20 tahun ekspor pasir laut dilarang di zaman Presiden Megawati Soekarno Putri untuk menghindarkan pulau-pulau dari kerusakan lingkungan, kini di zaman Presiden Joko Widodo ekspor pasir laut kembali diperbolehkan. Lalu apa kabar dengan kerusakan lingkungan di pulau-pulau terpencil? Lalu bagaimana dengan nasib masyarakat yang ada di sana? Pertengahan Mei 2023 menjadi waktu bersejarah bagi lingkungan hidup di Indonesia. Pada tanggal 15 di bulan Mei, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pengolahan hasil sedimentasi di laut. Dengan mempertimbangkan upaya melindungi dan melestarikan lingkungan laut, pemerintah merasa perlu untuk melakukan upaya terintegrasi mengambil hasil sedimentasi di laut untuk mencegah gangguan ekosistem dan pelayaran. Hasil sedimentasi berupa pasir dan lumpur yang sudah diambil itu bisa dimanfaatkan secara ekonomi untuk reklamasi di dalam negeri atau diekspor ke luar negeri. Kepada CNN Indonesia, juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi menjelaskan hal itu. Tekanannya bukan pada ekspor hasil laut, tapi pada apa yang disebut sesuai dalam teks di peraturan pemerintah, ya, yaitu tentang pengelolaan sedimentasi di laut. Jadi ini harus dibedakan. Jadi sedimentasi ini diyakini menurut pendapat para saintis di lingkungan KKP dikabarkan bahwa ada sejumlah titik di tanah air ini terjadi sedimentasi demikian rupa sehingga menyebabkan ketidakseimbangan pada ekosistem lingkungan kita. Ada pengurangan kualitas biodiversity, ya, yang intinya juga itu harus distabilkan, harus disehatkan. Kalau negara, dalam hal ini pemerintah atau Kementerian Kelautan dan Perikanan itu punya kewajiban, tanggung jawab untuk menyehatkan ekosistem lautan kita. Nah, sedimentasi ini kami pandang sebagai satu fenomena oseanologi, fenomena oseanografi alamiah yang notabene juga bisa mengganggu kesehatan biota laut kita. Misalnya, ya, alur laut terganggu. Kemudian juga biota laut kita, ada terumbu karang juga terganggu. Nah, ini semua harus dikelola dengan baik, ya, harus diambil dan dipergunakan untuk misalnya adalah untuk melakukan sedimentasi, ya, untuk melakukan reklamasi. Kebutuhan reklamasi di tanah air ini ada beberapa titik yang lumayan cukup banyak. Nah, untuk itu maka nanti reklamasi itu wajib menggunakan pasir hasil sedimentasi ini. Perlu pengawasan ya Pak ya. Bagaimana kita bisa memastikan itu kapal-kapal hisap itu tidak menghisap atau merusak terumbu karang, ikan-ikan yang akhirnya nanti ikut menghisap, terhisap dalam proses nanti penyedotan sedimentasi atau pengerukan gitu Pak. Bagaimana itu para pelaku usaha bisa diawasi gitu Pak untuk bisa tidak terhindar lah itu kerugian yang timbul. Ini semua implementasi teknis, mana aja titik yang boleh diambil, berapa banyak, siapa, kemudian ya alat-alat hisapnya nanti seperti alat pengambil sedimentasinya itu nanti seperti apa. Itu prinsipnya harus tetap ramah lingkungan, tidak boleh merusak ekosistem lingkungan biota laut kita. Nah, harus diawasi dulu saja oleh siapa? Ya kalau KKP punya organ yang namanya Direktorat Jenderal
pengawasan sumber daya lautan dan perikanan. Ada juga aparat yang lain, ada TNI AL, ada Bakamla, semua bisa terlibat, termasuk pers. Saya juga minta nanti pers itu ikut mengawasi, jangan sampai terjadi penyalahgunaan, ya kan? Bagi organisasi lingkungan hidup Greenpeace Indonesia, keputusan pemerintah nomor 26 tahun 2023 ini adalah bentuk greenwashing. Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo menggunakan konteks perlindungan lingkungan hidup, tapi pada nyatanya menekankan pada aspek eksploitasi dari sedimentasi di laut, termasuk pasir. Kita sebut dengan greenwashing ala pemerintah lewat PP 26 2023 ini. Mereka pura-pura melindungi lingkungannya di mana, Mas? Ya, saya pikir pertama kan pertimbangannya kita cukup jelas ya. Memang ada narasi untuk melakukan perlindungan dan pemulihan. Hanya saja kalau kita lihat lebih detail, pasal-pasal yang diatur itu memungkinkan sebenarnya untuk proses eksploitasi berlebih. Saat ini kan kita tahu ya proses penghisapan pasir laut juga di Indonesia bukan berhenti sebenarnya kan, tetap berlangsung. Ekspornya saja yang tidak berjalan. Nah, saat ini dengan PP ini terbit, ini memungkinkan mau untuk kebutuhan dalam negeri ataupun untuk kebutuhan ekspor, dalam tanda kutip sepanjang memenuhi kebutuhan dalam negeri, saya pikir ini hanya nonsens gitu ya. Artinya ini sebuah frasa yang memang memungkinkan bahwa ini sebenarnya ada sebuah kepentingan lain ya dibandingkan dengan kepentingan di dalam negeri. Kira-kira pemerintah tahu nggak, Mas? Saya pikir pemerintah cukup tahu ya, makanya kan cukup licik dalam tanda kutip begitu ya, untuk menggunakan narasi-narasi perlindungan lingkungan, tapi memberikan karpet merah terhadap kepentingan oligarki dalam pandangan kita. Pak Jokowi memberi ruang untuk apa, Mas? Penjualan pasir ke luar negeri. Ya. Itu gimana sih, Mas? Posisi kasusnya itu gimana sebenarnya? Yang kita amati sebenarnya kan ini sudah hampir 2 dekade ya. Pelarangan ekspor pasir itu dilakukan ya lewat peraturan Kementerian Perdagangan ya nomor 117 tahun 2003, dan itu memang bersumber dari Kepres 33 tahun 2002 waktu itu. Nah, yang menarik di sini adalah ketika PP 26 2023 ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi, ini juga memungkinkan proses-proses untuk penjualan ke luar negeri itu dimungkinkan kembali. Slamet, anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi tentang lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan menjelaskan, peraturan pemerintah membuka keran ekspor pasir laut ke luar negeri harus dicermati secara utuh. Jangan sampai ada penumpang gelap di dalamnya. Jadi ketika kemudian kita flashback ke belakang, ada regulasi yang tahun 2003 itu dilarang, artinya pasti ada satu pertimbangan panjang untuk kemudian keluarnya PP untuk pelarangan itu. Terus kemudian 20 tahun sekarang berjalan, PP-nya juga menurut saya ini perlu kita cermati karena judulnya adalah pemanfaatan sedimentasi laut, sementara isi dari PP itu lebih banyak bicara tentang pengaturan bagaimana kemudian ekspor pasir ini yang kemudian memang harus kita cermati. Ini jangan sampai kemudian ada penumpang-penumpang gelap dan PP ini yang kemudian menjadi perhatian Judulnya kita. indah, Betul. tapi implementasinya isunya berbahaya. Itu yang kemudian harus kita cermati dan kita akan coba nanti kaji lebih detail supaya kita khawatir ada penumpang-penumpang gelap dengan memasukkan hal-hal seperti ini. Oke, tapi kalau posisi hukumnya PP dan apa yang dikeluarkan presiden itu masih bisa direvisi ya Pak? Atau apa? Bagaimana caranya? Bisa, enggak, artinya kemudian nanti ketika kita sampaikan plus minusnya, apalagi dengan tekanan-tekanan kami yang dari parlemen yang memang punya hak pengawasan, dan secara fakta memang ini merugikan untuk bangsa dan negara kita, rakyat kita, yang harus kemudian kita minta dirubah. Jadi ya hal-hal ini kan menjadi penting begitu ya, bagaimana kemudian efek-efek ketika kemudian pasir kita disedot kemudian apalagi dipakai reklamasi di luar. Nah ada di situ kan memang alasannya untuk kemudian pengerukan pendangkalan. Ini yang memang harus kita luruskan. Beberapa daerah memang minta untuk dilakukan
pengerukan beberapa nelayan kita terdampak itu masalahnya sebenarnya lebih banyak pendangkalan dari sisi itu tuh lumpur bukan pasir ini. Sebentar Pak, jadi antara pengambilan pasir sama pengerukan pendangkalan lumpur itu gimana cara membedakannya Pak? Jadi artinya gini, jangan sampai kemudian alasan paling banyak kan nelayan yang hari ini mengeluhkan bahwa dermaga kami sekarang itu banyak dangkal sehingga kami tidak bisa sandar, harus ke tengah. Sehingga jangan sampai dengan alasan itu kemudian melakukan legalisasi yang dikeruk sebenarnya pasir. Padahal keinginan dari masyarakat nelayan kita itu pendangkalan yang itu kalau sepengetahuan saya itu lebih banyak adalah lumpurnya bukan pasir gitu. Jadi pendangkalan itu secara alami sebenarnya terjadi di banyak titik. Betul, pasti terjadi karena itu kan ada muara-muara yang dari itu pasti terjadi. Nah, ini masalahnya kalau kemudian pasir yang diambil ini kan nanti menyangkut tentang biota laut, menyangkut tentang keberadaan pulau-pulau kecil, apalagi kalau kemudian yang disedot ini adalah pulau-pulau terluar dari batas negara kita. Ini kan akan menjadi permasalahan terkait dengan batas negara kita. Artinya kalau misalnya pulau, jadi memang benar Pak ya, pulau ketika sekitarnya disedot, diambil gitu, maka pulau itu akan terancam akan tenggelam. Kan dengan kemudian air yang kemudian tinggi, pada akhirnya kan batas kita nanti di mana? Bicara soal kemungkinan bencana, warga di Kepulauan Riau boleh jadi paling dagdikduk dengan peraturan pemerintah ini. Wilayah pesisir di Provinsi Kepulauan itu bisa menjadi salah satu lokasi aktivitas eksploitasi pasir laut. Setidaknya ada 10 titik kawasan pertambangan strategis pasir laut. Sebanyak 6 titik di Karimun, 3 titik di Batam, dan 1 titik di Kabupaten Lingga. Kepri punya riwayat dulu adalah salah satu wilayah penghasil pasir laut. Pada hari ini memang sudah ada beberapa izin di wilayah Kepri yang sekiranya nanti itu dibolehkan untuk ekspor, mereka pun siap untuk mengikuti ekspor. Pada hari ini konsentrasinya izin-izin yang ada di Kepri itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan lokal. Ya. Di dalam Perda tentang RZWP 3K itu memang sudah ditetapkan mana-mana zonasi pertambangan. Dan itu sudah fix dan kita sudah berkomitmen dalam proses integrasi antara tata ruang darat RTRW dengan tata ruang laut ini, tata ruang lautnya tidak akan diubah, sudah fix. Berarti itu 3 kabupaten kota Pak ya, Batam, terus Lingga sama Karimun ya. Ya. 3 itu ya jadikan lokus tempat melakukan pertambangan pasir laut Pak ya. Ya, pada hari ini memang yang banyak itu kalau di Lingga itu sebenarnya lebih banyak ke timah. Yang banyak potensi pasir lautnya itu dengan tingkat kedalaman yang optimal itu memang di Karimun dengan di Batam. Karimun ada 6 titik ya, Batam ada 3 titik Ya, benar itu Pak? untuk IUP-nya. IUP-nya. Ya. Kalau kegiatan ini nanti justru berjalan di luar IUP. Jadi kegiatan pemanfaatan sedimentasi ini dilakukan di luar WUP, wilayah usaha pertambangan, di luar dari DLKP, DLKR-nya pelabuhan, dan di luar kawasan konservasi. Oh, berarti nggak ada Tidak dilakukan berhubungan di situ ya? Tidak, justru berada di luar kawasan pertambangan. Itu informasi itu dari mana Bang? Di PP sendiri, PP sendiri? Iya. Udah dijelasin itu? di dalam PP ada pasal-pasal. Oh, berarti di luar itu ya Bang ya? Justru berada di luar kawasan pertambangan. Berarti di Pulau Bintan ini kemungkinan bisa dilakukan. Kalau ada lokasi yang memungkinkan di sisi lautnya, tapi kan gini, nanti itu ada namanya proses perencanaan. Itu yang bersifat lintas sektoral, melibatkan ahli-ahli lingkungan juga, ahli kelautan, pusat dan daerah. Disitulah nanti ditentukan, dilakukan perencanaan mana-mana zonasi dalam wilayah laut ini yang potensi ada sedimentasi pasir di laut. Terhadap sedimentasi ini kemudian dilakukanlah aktivitas pembersihan. Dari pembersihan ini baru nanti dikeluarkan izin pemanfaatannya, sekiranya ada material tadi yang memiliki nilai ekonomis. Menurut Pak Sarmidi, penyedotan pasir itu baik atau buruk Pak bagi lingkungan Pak? Bagaimana ya Pak ya, kalau dibilang penyedotan pasir itu kalau di dekat pencarian nelayan dibilang dikategorikan buruk Pak. Tapi kalau tidak kena dampaknya di pencarian nelayan, untuk berkemungkinan tidak. Kan di sini Pak musim Pak itu.
Dia setiap tahun itu beralih Pak. Misalnya nanti musim ini ada ikan ini, nanti musim ini ada ikan ini. Gitu. Kalau ada penyedotan di lokasi tempat pencarian ikan, berkemungkinan kena Pak dampaknya. Tapi kalau yang di Pulau Asam ini dampaknya nggak ada, karena jauh. Kalau selama ini proses pencarian ikan itu yang Bapak lakukan itu sampai sejauh mana? Sampai jauh banget ya Pak? Ke arah Singapura atau ke arah Malaysia atau ke mana? Ya, kalau di daerah Tanjung Balai Karimun Pak, tempat pencarian ikan namanya ikan tenggiri Pak, itu perbatasan Pak. Bahkan jarak tempuhnya lebih kurang 6 mil atau 7 mil. Berarti tidak ada keluhan ya? Maksudnya jumlah ikan semakin sedikit gitu. Karena kapal-kapal banyak di sana. Iya, yang jelas Pak, keluhan pasti ada. Cuma mau melapor kemana? Kondisi yang berbeda terjadi di Kepulauan Spermonde di sebelah barat Pulau Sulawesi. Di kepulauan ini, aktivitas penambangan pasir yang dilakukan sempat memicu perlawanan warga Pulau Kodingareng, salah satu pulau di Kepulauan Spermonde pada tahun 2020. Laporan investigasi koalisi Save Spermonde menyebutkan aktivitas pengerukan pasir laut yang rencananya digunakan untuk proyek strategis Makassar Newport justru merusak ekosistem laut di perairan Makassar. Apalagi lokasi penambangan pasir laut dilakukan di wilayah tangkap nelayan Pulau Kodingareng. Dampak buruk aktivitas itu terasa sampai saat ini. Kalau misalnya ada pejabat pemerintah, bahkan misalnya Pak Jokowi melihat tayangan ini, kira-kira Bu Andri sama perempuan-perempuan yang lain di sana itu mau ngomong apa sih Bu kepada Pak Jokowi Bu? Kami mau ngomong, hentikan penambangan ini Pak. Kami mohon cabut segala ising-ising penambang itu. Bu, ungkapan atau masukan kepada pemerintah daerah pernah dilakukan nggak Bu? Mungkin ada anggota DPRD atau ada apa? Mungkin bisa diceritakan? Kita pernah mengirim surat, aksi di laut, aksi di kantor, aksi di MNP. Semua kita sudah usahakan Pak. Kita sudah usaha. Oke, tapi belum ada dampaknya ya Bu ya. Masih saja waktu itu belum berhenti ya. Tapi sekarang sudah berhenti ya. Cuman efek buruknya di lingkungan di daerah pantai, daerah laut itu masih belum kembali lagi seperti normal ya Bu ya. Iya Pak, tidak kembali lagi seperti dulu. Di pulau kami Pak sudah terkikis. Di sini dulu pohon kelapa sebanyak ini sudah tidak ada lagi, sudah berkurang, sudah tumbang-tumbang semua. Iya Bu. Artinya berarti kalau dibilang bahwa penyedotan pasir pantai itu di laut itu tidak berbahaya itu salah Bu ya. Salah banget Pak, salah. Sangat salah. Dia tidak tinggal di pulau kok Pak. Kalau dia bilang tidak ada dampak di sini. Bukan asli sini itu Pak, kalau ada orang yang bilang tidak ada dampak di pulau kami. Ini kan Pak Jokowi kabarnya juga membuka izin lagi. Pasti sudah dengar ya. Menurut Ibu bagaimana itu? Kami tidak sama sekali bisa terima itu Pak, semua. Artinya itu keputusan yang keliru Bu ya, bagi warga pantai itu pasti akan sangat menyengsarakan warga di pulau-pulau Bu ya. Menyengsarakan sekali Pak. Hari Perempuan